Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada part sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang UV mapping dan bagaimana cara kerjanya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Membahas lebih dalam ini dalam artian kita akan mencoba untuk mempraktekkan UV mapping from scratch dari awal banget gitu. Mulai dari kan di part yang pertama kan sudah dicontohkan UV mapping, tapi UV mappingnya itu khusus untuk tekstur yang sudah jadi kemudian langsung kita UV map gitu. Nah, kali ini kita akan membuat bahkan dari ininya gitu. Kita akan membuat UV mapping bahkan dari teksturnya itu pun akan kita buat sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba menggunakan studi kasus kali ini. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat UV mapping, tapi studi kasusnya adalah membuat cangkir atau muk gitu. Nah, gimana caranya? Oke, seperti biasa kita bikin project baru terlebih dahulu, kemudian ini kita hapus dulu X, kemudian delete, kemudian Shift A, kita bikin circle. Ini sebagai ininya gelas ya, dasarnya gelas. Oke, selanjutnya kita extrude ke sumbu Z, masuk edit mode ya tadi ya, edit mode, kemudian baru kita extrude, kemudian kita scale, extrude lagi, scale lagi, extrude lagi, scale lagi, extrude lagi, Z, scale lagi. Oke, extrude lagi, scale lagi, sedikit lagi, keluar. Oke, kemudian extrude lagi, scale. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk bikin bagian dalamnya ya. Mulai dari sini, Alt klik, kemudian extrude E kemana, habis itu di scale S, digeser ke dalam. Oke, extrude lagi sekali lagi E, kemudian kita scale S. Kemudian untuk menutup lubangnya ini kita langsung pencet 0. Setelah itu enter. Nah, supaya ini bisa gabung, kita ALTM, kita merger, ALTM, add center. Jadi tadinya yang vertex banyak banget terus menjadi satu tempat gitu, itu kita merger dulu dengan cara ALTM. Oke, selanjutnya kita bikin bagian sininya, Alt klik, kemudian kita scale. Oh sorry, belum ya. Kita pindah dulu GZ, kita turunkan sedikit, kita scale lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita extrude E, kemudian kita scale S, habis di extrude langsung di scale. Kemudian kita bikin supaya wireframe bentuknya, oke, biar kelihatan dari dalam seperti apa. Kemudian kita extrude, kemudian kita extrude lagi ke dalam, kita scale, extrude lagi ke dalam, kita scale lagi, extrude lagi ke dalam, kita scale lagi, extrude lagi ke dalam, kita scale lagi. Belum saya klik tadi, saya lupa, saya Ctrl Z, sorry. Oke, extrude ke dalam, kemudian ke sumbu Z. Oke, kemudian kalau sudah diapain, kalau sudah seperti biasa kita extrude, kemudian kita scale, kemudian 0, kemudian enter supaya tertutup. Nah, untuk karena ini ya sudah ketutup, ALTM, kita merger,
LTM mana ya, oke, add center, jadi supaya pas banget di tengah-tengah. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita buat bevelnya. Alt klik di sini, kemudian Ctrl B bevel. Oke, kemudian kita scroll supaya bentuknya supaya loopnya banyak. Kita scroll ke depan untuk menambah jumlah loop, atau kita scroll ke belakang untuk mengurangi jumlah loop. Nah, kira-kira seginilah. Oke, kita sudah punya tepian seperti ini. Kita ubah lagi jadi bentuknya jadi solid. Oke, seperti ini. View-nya jadi solid. Oke, masuk edit mode lagi, Alt klik. Kemudian Ctrl B untuk bevel. Oke, kira-kira segini. Kemudian di sini juga Alt klik, Ctrl B. Oke, kira-kira segini. Kita masuk edit object mode, sudah benar atau belum? Kira-kira sepertinya sudah. Kurang bagian dalam ya. Masuk edit mode lagi, kemudian kita klik bagian dalamnya ini, Alt klik. Kemudian di sini kita kasih bevel juga, Ctrl B. Oke. Menarik, cukup. Sepertinya. Kalau mungkin perlu di styling sendiri gelasnya, silahkan, mungkin mau di scale gimana gitu biar bentuknya lebih bagus, bebas. Salah. Alt klik. Ctrl R, bukan Ctrl B, nambah loop. Alt klik GZ, di scale, Ctrl R, kemudian mungkin di sini, kemudian kita scale. Satu lagi Ctrl R di sini, saya taruh di sini, kemudian di scale. Alt klik di sini, kita scale juga. Oke, gelasnya bentuknya mungkin seperti ini ya. Kalau sudah, klik Object Shade Smooth. Oke. Mau bikin gagangnya silahkan, tapi di sini saya nggak kasih contoh bikin gagangnya. Barangkali sudah pernah pakai ini ya, apa namanya, curve. Pernah bikin gagang pakai curve. Nanti silahkan kalau mau bikin sendiri gagangnya, silahkan pakai modeling curve seperti biasa. Kemudian di ini ya, kemudian diedit. Nah, ini kita fokus ke UV map-nya. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita klik di sini, kemudian masuk ke ini edit mode. Kita bikin istilahnya itu bisa kita bilang ini ya,
kita kasih logo mungkin di bagian sini gitu, di bagian ini. Nah, gimana caranya? Ini saya ini dulu, saya tampakkan depan dulu, numpad 1. Oke, sepertinya ada masih kurang proporsional nih. Saya seleksi dulu ya. Saya seleksi dulu. C circle selection. Oke, saya rasa ini bisa di scale lagi ke dalam ya, S. Oke, mungkin seperti ini, numpad 1 tampak samping. Oke, sepertinya sudah. Atau kurang ke dalam lagi. Oke, kita klik SZ, kira-kira kelasnya nanti bentuknya seperti ini. Kita bikin tampak depan, numpad 1. Bagian sini kita akan coba kasih logo. Oleh karena itu coba pastikan dulu kita seleksi menggunakan edge. Oke, edge selection, kita klik di sini, kemudian kita seleksi bagian ini 1, shift 2, shift 3, shift 4, shift 5, shift 6, shift 7, shift 8. Oke, shift klik gitu aja intinya. Kita nyeleksi bagian tertentu. Sudah simetris? Oh, belum sepertinya. Ini kurang 1, berarti ini saya hilangi. Alt klik, kok Alt klik sih, ngulangin lagi deh. Shift klik harusnya ya, Ctrl Z. Nah, saya undo seleksinya. Shift klik, 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 shift klik. Oke, 1 kita tandain kayak gini ya. Kemudian numpad 1 lagi. Di sini mau saya kasih logo, kemudian di bawahnya nanti mau kita kasih tulisan gitu. Tulisannya di mana? Mungkin di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Keliru. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, sudah bener tim. Yang penting sejajar aja. 1, 2, 1, 2. Oke. Dan mungkin satu lagi di bawahnya nanti juga ada apa ya? Jadi nanti ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, ada 3 area ya. Area 1, area 2, area 3. Kalau sudah, kita klik UV. Kemudian Maxim. Maxim ini buat menandai area-area tersebut ketika nanti di unwrap, biar istilahnya itu nanti biar apa namanya, istilahnya nanti biar terkelompok-kelompokkan seperti itu. Masuk ke UV editing, kita cek. Oke, kita masuk selection face, kita klik, kemudian kita klik di sini. Belum terjadi apa-apa soalnya belum kita apa-apain.
kita pakai selection face ya, kita masih pakai selection face, kita seleksi semua A. Setelah itu UV unwrap. Nah, apa yang muncul di bagian sini? Akan muncul padanan dari area-area yang kita seleksi ini. Kalau kita klik di sini, dia akan muncul ini. Di sini ini akan muncul ini. Kalau saya seleksi dari sini sampai sini, di sebelah kiri akan muncul area ini. Ini area-area yang istilahnya itu saling berasosiasi. Ini area-area yang nanti saling berasosiasi, berkelompok kan, jadi satu tempat gitu. Nah, sekarang yang bagian sini kita cek tempatnya di mana. Saya hilangkan yang lain. Oh, ternyata jadi satu tempat semua di sini juga. Kita seleksi yang ini aja misal ya. Yang bagian bawahnya. Bagian bawah itu berarti yang ini nih. Yang kotak 1 biji sampai ke sini berarti. Nah, kemudian yang bagian atasnya. Ini saya hilangkan dulu. Bagian atasnya akan berasosiasi dengan yang ada di sini. Nah, kita nggak perlu area-area lain, artinya kita seleksi semua dulu. Kita klik di sini, kemudian pencet A. Oke, kita punya banyak area ya ini ya, seperti yang kita lihat. Kita nggak butuh area-area lain. Kita cuman pengen area ini diisi dengan mapping yang kita inginkan, dengan tekstur yang kita inginkan. Oleh karena itu kita seleksi bagian sini. Mungkin kita bisa pakai box selection bebas atau selection apapun. Circle juga boleh, mungkin kayak gini ya, C, kemudian kita klik kayak gini, kita drag, jangan sampai yang di situ ikutan juga. Oke, sepertinya ada yang keklik, ada yang terseleksi. Kita seleksi dulu ini. Ini area yang kita nggak butuhkan, istilahnya nanti bisa kita perkecil, kita scale. Nah, ini sepertinya ada yang gancet nih. Oke. Area ini nanti yang kita butuhkan. Oleh karena itu yang nggak kita butuhkan kita minimize dulu, kita scale. Bukan minimize, kita scale. Kita pencet S, kemudian kita scale seperti ini. Oke, S, kemudian G, Y, GX. Oke, saya taruh di pojok banget. Nah, sekarang kita inspeksi satu persatu ya. Ini itu di sini. Ini di sini. Oke, jadi ketahuan urutannya nih sekarang. Berarti kalau dari sini dari kiri ke mana ini? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kalau dari sini dari ini ke sini, dari atas ke bawah. Begitu juga ini juga. Kita seleksi dulu semuanya. Kemudian saya seleksi di sini. Kemudian saya geser ke sumbu X, GX. Kemudian saya scale. Oke, jadi ini tempat logo nanti. GY saya geser ke atas. Kemudian saya rotasi 90 derajat. Saya pencet N ya di sini ya. N. Kemudian tool. Nggak ada. Rotasinya nggak ada. UV. Ini ada UV transform rotate R. Mungkin kita ubah jadi gini posisinya ya. Rotation 90
Oke, kita pencet 90 gitu langsung aja. R habis itu 90 gitu. Jadi kalau kita cek nanti di sini, klik di sini, oh kebalik sepertinya ya. 1, 2, 3. Ini saya seleksi dari kiri ke kanan, tapi di sini dari kanan ke kiri. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya kita mirror dulu nih. UV, kita seleksi semuanya dulu. Kemudian UV, mirror, X-axis. Kita mirror terhadap sumbu X. Oke. Sudah sama? Kita coba, kita klik di sini. 1, sudah urut nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Dan sepertinya sudah urut. Memang sudah urut. Oke. Jadi seperti itu. Di sini nanti kita akan coba kasih logo. Ini saya seleksi semua. Saya geser ke bagian tengah. GY. Oke. Kita seleksi lagi. Oke. Kita geser ke sini. GX. Bertabrakan ternyata kalau saya seleksi semuanya. Tadi saya pencet A, kemudian ternyata bertabrakan kalau saya seleksi semuanya. Ya sudah, kalau gitu kita geser lagi. C, kita seleksi di sini. Mungkin kita taruh di pojok atas saja ya. Kita seleksi di sini, kemudian GY, GX. Oke, kira-kira masih bertabrakankah? Kita coba seleksi di sini A. Oh, bertabrakan, tapi bertabrakannya cuma dengan yang bagian bawah ini. Nggak apa-apa. 1. Oleh karena itu berarti sama seperti langkah yang tadi, kita pastikan berurutan dulu, kemudian kita sesuaikan. Nanti biar kita desain itu nggak bingung. Oke, kita geser. Ini kita seleksi dulu semuanya. Setelah diseleksi di sini, kita seleksi di sini, kemudian kita pindah G, X, G, Y. Oke, mungkin saya kasih di bagian bawah sini ya. Kemudian saya rotasi R, terus ketik 90. Enter. Kita scale. S. Kemudian G, X, kita geser. Oke, kayak gini. Kemudian kita seleksi bagian sini. Shift klik, shift klik, shift klik, shift klik, shift klik, atau pakai circle selection juga boleh. Setelah itu kita seleksi di sini. Kita rotasi R90. Oke. Enter, kemudian G, X, G, Y. Kita seleksi semuanya A. Oke, sepertinya sudah tidak berpotongan lagi. Nanti kita seleksi bagian ini aja, kemudian kita scale S. Kita cek ya dari sini ya, apakah sudah berurutan, sudah benar posisinya. Untuk yang bawah sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah benar dari kiri ke kanan sesuai berurutan. Untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kebalik, harus di mirror dulu. Oke, oleh karena itu saya seleksi, kemudian UV, mirror terhadap sumbu X. Nah, kayak gitu. Kita seleksi lagi semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah berurutan? Ternyata sudah. Artinya tinggal kita bikin teksturnya. Nanti akan ada guide-nya gitu. Jadi kita seleksi semuanya dulu A. Setelah itu kita sesuaikan tata letaknya ya. Saya seleksi ini, kemudian saya geser G, X. Saya scale lagi. Oke, ini saya seleksi lagi juga, kemudian saya scale dikit lagi, G, Y. Oke, sekarang kita sudah
punya template untuk UV mapping seperti ini. Templatenya ini untuk bagian luar selain yang dikotain ini ya. Ini bagian luar selain yang dikotain, kemudian ini bagian ini berasosiasi dengan ini. Kemudian bagian ini berasosiasi dengan ini. Selanjutnya bagian ini berasosiasi dengan yang ini, dan bagian yang ini, sorry ini enggak katut harusnya. Oke. Kemudian bagian ini berasosiasi dengan ini. Selain itu ada di mana? Selain itu ada di, saya seleksi semua dulu, selain itu ada di sini. Karena kenapa? Karena tidak kita maksim, jadinya dia akan disisihkan di tempat yang lain. Oke, kalau sudah punya seperti ini, kita masuk ke ini ya, UV. Kita seleksi semuanya dulu. Kemudian UV. Kemudian export UV layout. Export UV layout. Kita simpen mungkin di sini ya UV layoutnya. Oh sorry, di tempat lain mungkin. Nah ini kita simpen di folder ini misal. Kemudian saya ketik UV layout glass. MOOC bukan glass ya. UV layout MOOC. Kemudian saya export UV layout. Oke, kita cek di foldernya. Nah, kita punya UV layout seperti ini, gambar UV layout seperti ini, double klik. Oke. Gambarnya seperti ini bisa kita jadikan panduan untuk membuat, istilahnya itu nanti membuat tekstur. Oleh karena itu kita klik di sini, kita close dulu, kemudian silahkan buka Photoshop masing-masing. Kita tarik UV layoutnya ke Photoshop, misal boleh pakai aplikasi lain boleh. Oke, yang penting ukurannya sama gitu aja. Nah, kita punya UV layout seperti ini. Kita buka di Photoshop ya. Kita punya UV layout seperti ini. Tadi ini untuk logo, ini untuk sesuatu, ini untuk sesuatu. Misal di sini teks, ini teks, kemudian di sini logo. Nah, saya pengen ada logo window di tengahnya gitu. Kita klik di sini, kemudian kita drag. Oke, masukkan ke sini. Kemudian saya klik di sini. Saya ini ya, seleksi ya. Atau mungkin langsung di drag aja nggak apa-apa sih. Ini kita klik drag ke sini. Kemudian saya taruh di sini. Nah, nanti logonya seperti ini. Ini harus seperti ini. Kita cek sudah pas ukurannya. Kalau sudah kita pas, kalau sudah mungkin seperti kita cukupkan untuk yang ini. Yang penting kira-kira pas di tengah aja gitu. Oke. Kalau udah, Ctrl T untuk transform, kemudian kita perbesar ukurannya, kira-kira match lah sama yang UV layoutnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sesuaikan. Oke, jadi nanti logo Windowsnya kayak gini ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kasih tulisan bagian sini. T. Kemudian saya kasih tulisan misal teknik modeling 3D. Teknik UV mapping gitu. UV mapping. Kemudian saya Ctrl T untuk transform, kita perbesar seperti ini. Oke. Kira-kira saya letakkan pas banget di tengah-tengahnya gitu. Oke, kalau sudah cukup kira-kira tekan enter saja. Kemudian hurufnya warnanya apa kita sesuaikan nanti. Seleksi mungkin kita kasih warna
apa ya, warna hijau kayak gini ya, jangan. Oke, warna biru kayak gini aja, atau mungkin merah. Waduh, kalau saya milih warna, oke. Nggak masalah sih, yang mana aja lah nanti, pokoknya ini cuma contoh aja. Kita klik OK, teknik UV mapping, kemudian kita klik di sini, kita bikin satu teks lagi, animasi 3D. Kita Ctrl T, kemudian kita perbesar ukurannya. Oke, kemudian kita enter. Sepertinya kalau warna hurufnya merah terlalu norak ya. Oke, kita ganti aja kalau gitu. Kok saya rasa aneh banget gitu. Mungkin hijau kayak gini aja ya. Kemudian yang ini juga hijau. Oke. Dan fontnya kita ganti, mungkin bisa boleh A. Kemudian bold. Yang ini juga A. Jangan, ini ganti huruf aja. Oh ya, bagus ini kayaknya sih. Kita ganti yang itu juga. Oke. Ctrl T, kita sesuaikan lagi mungkin ukurannya biar proporsional. Kemudian kita geser ke atas, kemudian kita geser ke samping. Oke, kira-kira sudah pas. Selanjutnya yang perlu kita lakukan tinggal memberikan background. Jadi gini, karena ini tadi untuk bagian logo, maka kita kasih logo. Karena ini untuk bagian teks, kita kasih teks. Karena ini untuk bagian teks juga, kita kasih teks juga. Nah, kalau sudah kita kasih background, caranya gimana? Berarti kita bikin layer baru. Di atasnya ini ya, di atasnya layer yang kotak-kotak layoutnya ini, new. Oke. Layer 3 mungkin kita kasih nama di sini background. Oke, enter. Nah, di background ini saya fill langsung. Saya kasih warna mungkin kayak gini ya. Saya kasih warna putih gitu aja. Atau mungkin apa ya yang enak dipandang, abu-abu. Oke, kayak gini. Kemudian kita klik di sini, klik. Oke, jadi ketutup semua tadi si ini ya, layout UV mapnya kita ketutup semua dengan background warna ini. Oke, selanjutnya yang kita perlu lakukan tinggal simpan aja file, save as, mungkin di tempat yang tadi ya, layout UV tapi yang versi PSD-nya kita save dulu. Barangkali nanti suatu saat kita butuhkan untuk editing lagi. Kemudian kalau sudah, file export, quick export as PNG. Oke, kita tadi punya file icon, kita punya file UV layout yang lama, kita punya UV layout MOOC. Kemudian kita bikin satu lagi PNG untuk ini UV layout yang baru, UV layout MOOC fix. Oke, saya kasih nama seperti itu ya. Saya save. Kalau sudah, kita masuk Blender lagi. Oke. Nah, sekarang coba masuk ke layout. Oke. Kemudian masuk ke sini, material. Kita klik objeknya, kemudian kita klik new. Materialnya kita kasih base colornya, kita ganti image texture kayak yang tadi, kayak yang kemarin yang part sebelumnya gitu, tentang texturing. Terus kita open, kita klik di sini pakai UV layout MOOC fix.
Oke, kita masuk ke solid ini rendered preview. Nah, jadinya apa? Jadinya seperti ini. Oh, sepertinya bagian bawahnya kebalik ya. Aduh, sayang sekali. Oke, kita ini aja, kita tag ini bener ada gambar Windows-nya nih. Terus habis itu di sini ada teknik UV mapping, terus kemudian di sini ada apa ini? Animasi 3D, cuman sayangnya kebalik. Karena itu kita masuk ke ini lagi, masuk ke UV editing lagi, kita klik UV editing, kita cek di sini. Nah, kita seleksi ya di bagian sini yang kebalik tadi. Karena ini kebalik, sorry, ini bukan termasuk seleksi. Oke, kita seleksi di sini. Ini sorry, ini previewnya kita bikin render aja ya. Nah, kayak gini biar kelihatan. Kita UV mirror terhadap sumbu Y, UV mirror sumbu Y, mirror Y axis. Nah, jadi teknik UV mapping animasi 3D. Oke, mau lebih ini kelihatan, mungkin cahayanya saya geser GY, sorry. Nah, seperti itu. Oke, jadilah seperti ini. Nah, Pak, semisal nih saya tab, kemudian seleksi semuanya A, kemudian saya seleksi bagian ini aja. Oke, kemudian saya geser ke sini, gimana? Saya geser ke sini. Nah, kita lihat, cek, karena ini bagian ini menumpuk di bagian sini, maka akan termapping seperti ini. Karena numpuk tadi sih. Kita masuk edit mode lagi ya. Oke, mau object mode, sorry. Karena saling bertumpukan, jadinya seperti ini. Caranya mengembalikan gimana? Ya berarti kita seleksi ini ya, kita seleksi semuanya A. Oke, kemudian ini kan sudah terseleksi, masih terseleksi nih. Atau misalkan kalau udah terlanjur tidak terseleksi kayak gini, ya terpaksa kita klik satu-satu, atau kita aktifin saja, kita exclude semuanya, kita exclude yang tidak berhubungan, berarti yang sebaliknya ya, pakai circle selection. Mungkin bagian ini kita hilangin dulu biar nggak ganggu proses seleksi. Pakai klik tengah ya, ini dia, klik tengah, middle mouse. Oke, sekarang tinggal seleksi yang ini. Kita seleksi yang ini, B, sorry, klik kanan dulu, kemudian B, box selection, kita G, kemudian kita taruh di sini. Pak, kalau ditaruh di sini bisa sih, cuma nanti tulisannya jadi kayak gini. Sorry, Ctrl Z. Saya arahkan ke sini lagi, saya GX. Nah, kayak gini. Pokoknya ini nanti akan termapping sesuai dengan apa yang tempat di mana dia berada, seperti itu. GY, GY, kemudian GX kita cek. Nah, ini tempatnya berarti di sini nih. Nah, bisa jadi juga kayak gini. Tapi kita sorry, Ctrl Z lagi. Oke, kita sesuaikan, kita geser ke sini. Oke. Jadi kalau kita geser ke sini warnanya akan putih semua karena nggak ada teksturnya di sini, hanya tekstur warna putih. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan UV mapping ini. Kurang lebih materinya seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tanya langsung ke saya. Misalkan pengen lebih pengen mendalami, ya silahkan dioprek-oprek sendiri. Misal tadi ada trik-trik kayak gini nih, saya seleksi bagian sini, kemudian saya seleksi bagian sini,
Saya seleksi bagian sini, kemudian kita rotasi. Di sini juga akan ikut berotasi. Kayak gitu. Di sini saya rotasi, di sini juga akan ikut berotasi. Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, kemudian kalau saya scale SX misalnya. Nah, di sini melebar, di situ jadi lebih kecil. Kalau SX saya kecilin di sini, sebaliknya justru gitu ya. Kemudian SY, oke kayak gini. Dia juga akan menyesuaikan dengan yang ada di sini. Saya Ctrl Z aja, biar kembali seperti semula. Oke, seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.